warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media. Terima kasih sudah berkenan hadir di rumah partisipasi pada siang hari ini terkait dengan tim sinkronisasi. Langsung akan disampaikan oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dan juga Pak Sudirman Said. Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, kita bersama-sama berkumpul untuk memperkenalkan secara langsung tim sinkronisasi. Minggu lalu kita sudah memperkenalkan tim pengarah dan tim pakar. Yang tim pakar adalah kelanjutan dari tim pakar kita kemarin. Tim pengarah dipimpin oleh Pak Joko Santoso, kemudian Pak Boy Sadikin dan Pak Mardani. Di sini lengkap, saya ingin perkenalkan ketua tim sinkronisasi adalah Bapak Sudirman Said. Nah, tim sinkronisasi ini memiliki peran untuk menghasilkan terjemahan teknis atas semua janji yang kita ungkapkan selama kampanye. Ada 23 janji kita, itu harus menjadi program teknis yang bisa dilaksanakan oleh gubernur, wakil gubernur selama 5 tahun ke depan. Karena itu, tugas tim sinkronisasi ini menerjemahkan, kemudian berkomunikasi juga dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa namanya juga sinkronisasi, rencana kita dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah daerah selama ini itu bisa sinkron. Dan kita ingin memastikan bahwa aspirasi warga, masalah yang ada di Jakarta, janji kita, APBD empat-empatnya bisa sinkron. Jadi ini tugas yang kami percaya di dalam tim ini akan bisa dilaksanakan. Kami melihat mereka-mereka yang berada di tim ini adalah figur-figur yang kompeten di bidangnya, dan dengan dukungan dari tim pakar yang lengkap, nanti disesuaikan kebutuhan, mereka akan diminta menjadi narasumber bagian dari proses penerjemahan janji tadi, serta dengan aspirasi warga lewat tim pengarah. Mudah-mudahan kami percaya tugas ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Itu penjelasan kami tentang tim sinkronisasi. Sekarang kami akan kembalikan kepada Pak Moderator untuk Pak Sudirman bisa menjelaskan para anggotanya. Baik, Totan. Oh iya. Pak Sudirman biar menjelaskan anggota timnya, saya menjelaskan Pak Sudirman ya. Jadi kami mengundang Pak Sudirman untuk menjadi ketua karena kita membutuhkan mereka yang berada di sini dari tim sinkronisasi ini komplit, dan kepemimpinan yang kami harapkan dari Pak Sudirman karena beliau berdasarkan latar belakang adalah seorang akuntan, menjadi auditor di BPKP sepanjang perjalanan karirnya, kemudian juga berada di birokrasi cukup panjang, terakhir sebagai Menteri ESDM, dan sebelumnya berada di BUMN, memimpin Pindad, sehingga cukup tahu bagaimana pengelolaan badan usaha milik negara, memahami birokrasi, dan juga berada di sektor swasta. Kemudian juga aktif di dalam pemberantasan korupsi, pembangunan masyarakat berintegritas lewat Masyarakat Transparansi Indonesia. Jadi kita berharap dari kepemimpinan Pak Sudirman ini juga mengirimkan pesan kepada semua bahwa Anies Sandi memiliki komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang benar, yang baik, dan sinkronisasi pun dilakukan dengan semangat untuk membangun tata kelola yang baik dan bersih. Itu tambahan saya. Terima kasih. Sinkronisasi, Pak. Terima kasih Pak Gubernur dan Wagub, rekan-rekan semua. Assalamualaikum. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya bersyukur diberi kehormatan untuk
atau penyiapan program kerja ke depan. Dan saya juga bersyukur karena Pak Sandi menunjuk 7 anggota tim yang lain betul-betul dengan komposisi yang saling melengkapi, heterogen tapi homogen, heterogen dalam background, dalam kemampuan, tapi homogen dalam semangat, karena sama-sama ingin mendorong supaya Jakarta dikelola dengan lebih baik. Pertama, saya ingin mengenalkan anggota tim sinkronisasi. Yang sebelah kiri saya adalah Ibu Edriana Nurdin, seorang aktivis penggerak urusan-urusan perempuan, urusan kesejahteraan anak-anak, dan beliau tentu saja akan fokus pada kajian-kajian pada aspek-aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan. Kemudian di belakang dari kiri, sebelah kiri saya, Pak Hanif Ari. Mungkin masih ingat semua bahwa pada masa Pak Kuntoro menjadi Ketua UKP 4, Pak Hanif Ari adalah salah satu deputi yang ditugasi untuk memonitor dan melakukan pemantauan program. Jadi kebetulan latar belakangnya akuntan, tapi bukan karena sesama akuntan, tapi betul-betul memang kita butuh orang yang detail, kemudian dengan disiplin men-track apa-apa yang kita rencanakan supaya menjadi program yang baik. Kemudian sebelahnya adalah Pak Rik Rizkiana, seorang lawyer sekaligus seorang social entrepreneur. Beliau aktivis di Peradi, kemudian juga bekerja di law firm, tetapi juga banyak bergerak di bidang pendidikan, terutama fokus pada gifted school. Tentu saja dengan latar belakangnya Pak Rik akan fokus pada regulasi, pada aspek-aspek legal, mengkaji apa-apa yang bisa diperbaiki ke depan, dan juga dasar hukum yang menjadi landasan bagi perjalanan penyusunan program kita ke depan. Yang berikutnya adalah Pak Fajar Panjaitan. Tentu saja semua rekan-rekan sudah kenal karena beliau adalah birokrat karir, pernah menjabat sebagai sekda, tapi juga pernah menjabat menjadi PLT gubernur. Jadi ada 2 gubernur di sini, gubernur PLT lama dan gubernur baru terpilih. Pak Fajar akan sangat kuat membackup kita dari segi pengalaman beliau di birokrasi DKI, kemudian juga akan fokus pada melihat existing program atau disebut legacy yang merupakan kewajiban juga mesti dilanjutkan dengan baik oleh pasangan Pak Anies Sandi. Kemudian berikutnya sebelahnya yang pakai batik parang, Mas Marco Kusuma Wijaya, tidak asing lagi, lebih terkenal dari ketua timnya saya kira. Seorang arsitek, kemudian peneliti di bidang perencana kota, sangat concern pada aspek-aspek tidak saja arsitektur dalam urusan fisik, tapi juga urusan lingkungan, urusan nuansa yang akan kita bangun bersama-sama. Dan beliau tentu saja akan fokus pada kajian-kajian di bidang tata kota, di bidang arsitektur, dan yang berkaitan sama lingkungan. Kemudian berikutnya adalah, waduh saya kualat nih, tapi nggak apa-apa, yang paling penting memang di belakang biasanya. Profesor Eko Prasojo, tidak perlu dikenalkan, tapi sekarang beliau adalah dekan dan juga banyak sekali terlibat dalam urusan-urusan reform. Beliau adalah dulu mantan Menteri PAN, Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan sekarang banyak aktif di berbagai kegiatan internasional untuk urusan-urusan yang berkaitan sama public administration. Tentu dengan latar belakang itu beliau akan fokus pada kajian-kajian bagaimana membuat perbaikan dari sisi pola kerja, sistem maupun perilaku birokrasi ke depan. Yang terakhir adalah Mas Untoro Haryadi, sebelah kanannya Mas Bewe. Beliau adalah kepala sekretariat dari seluruh tim, jadi seluruh tim yang menyiapkan logistik, scheduling, bagaimana kerja di antara 3 tim adalah Mas Untoro. Beliau seorang aktivis dan juga pengajar di Universitas Chandra Badra. Latar belakangnya filsafat, tapi sekarang banyak bergerak untuk urusan-urusan grassroots. Ini komposisi tim dan saya sedikit minta waktu menjelaskan apa dan bagaimana kerja kita. Kata kuncinya adalah sinkronisasi. Tadi sudah dijelaskan Pak Gubernur. Apa yang mesti disinkronkan?
Yang paling penting adalah bagaimana seluruh janji kerja yang disampaikan oleh kedua pasangan terpilih ini bisa diakomodasi, bisa diintegrasikan dalam dokumen yang namanya baik rencana anggaran pembangunan anggaran daerah maupun rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kemudian ada yang bertanya bagaimana dengan 2017. Tentu saja masih ada waktu untuk membicarakan ini karena beliau akan tugas mulai Oktober, sementara di 2017 masih punya 2-3 bulan. Dan karena itu akan baik kalau bisa diintegrasikan juga, dan ini untuk itu memerlukan satu keterbukaan, kerjasama yang baik dengan SKPD dan di bawah pimpinan Pak Gubernur sekarang. Jadi kami berharap dalam waktu dekat Pak Gub dan Wagub bisa bertemu dengan Pak PLT Gubernur bersama timnya untuk secara formal kita mulai berkomunikasi. Cara kerjanya adalah pertama-tama kita akan menyerap apa yang sudah dirumuskan oleh tim pakar selama ini. Kita sedang mereview itu semua. Kemudian juga menyerap apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Barusan kita memulai proses itu, mendengar dari kelompok pedagang pasar, dari warga, dari banyak kelompok-kelompok. Kemudian juga pada waktunya berkomunikasi dengan SKPD untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana proses penyusunan dokumen-dokumen yang tadi disebutkan. Bagaimana nyusun RKPD, bagaimana nyusun RPJMD dan sebagainya. Dan disitulah nanti terjadi integrasi, apa yang bisa kita masukkan dalam proses yang sedang dikerjakan oleh seluruh instansi pemerintah daerah DKI. Pada waktunya dan mungkin di beberapa tempat kita akan melakukan diskusi publik. Rumah ini adalah rumah partisipasi dan di sini akan ada dialog-dialog yang intens dengan para warga. Kemudian kami tim sinkronisasi di belakang menangkap dari apa yang diserap oleh pakar maupun tim pengarahnya Bang Boy. Kemudian di belakang kami mengerjakannya dengan sangat teknis yang menghasilkan dokumen-dokumen atau masukan-masukan bagi dua dokumen penting tadi, yaitu RKPD dan juga RPJMD yang sifatnya lebih jangka menengah. Kurang lebih demikian. Sebelum ditanya, yang bukan merupakan skop kami adalah mereview urusan-urusan staf. Jadi tidak ada tugas untuk mereview staf, tidak ada tugas mereview para pejabat di SKPD. Tugas kita fokus pada soal program. Dan program itu kemudian menjadi guidance atau menjadi bekal bagi kedua pemimpin kita untuk supaya pada Oktober 2017 bisa bekerja dengan kecepatan penuh karena semua persiapan-persiapan kita bantu melalui 3 tim ini. Itu barangkali yang bisa disampaikan dan saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan sebuah breakthrough menyiapkan bagaimana mensinkronisasi rencana kerja dengan program yang 5 tahun ke depan maupun program yang sudah berjalan. Jadi ada sisi politik, ada sisi teknokratisnya. Kami berdua ingin memulai bahwa janji kerja kami, rencana kerja yang 23 itu bukan janji-janji, tinggal janji. Ibaratnya yang sering dikemukakan selama kami berkeliling 7 bulan bersama Mas Anies adalah perbedaannya PilKB dan Pilkada. Betul? Kalau PilKB, kalau lupa, jadi. Kalau Pilkada, kalau udah jadi, lupa. Nah, kita ingin menghilangkan stigma tersebut. Tim Sinkro memastikan bahwa 23 rencana kerja kita insya Allah akan terwujud. Dan Pak Anies dan saya tidak lagi dihadapkan ke masalah begitu kita ketemu warga, APSI, komunitas lain, Pak, kami jangan diingkari lagi. Karena sudah lama diingkari tanpa bermaksud memberikan referensi, tapi ini adalah wujud nyata bahwa kami ingin memulai suatu tradisi yang mudah-mudahan menjadi inovasi dan bisa menginspirasi di beberapa daerah di Indonesia.
Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Gubernur. Baik teman-teman sekalian, kita akan siapa tuh mau jadi saksi ahli gitu. Atau Mbak Nana membacakan isi dari fakta integritasnya. Jadi yang bertanda tangan di bawah ini nama Sudirman Said, kemudian jabatan sebagai Ketua Tim Sinkronisasi Program Kerja Gubernur DKI. Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas sebagai Ketua Tim atau anggota tim keseluruhan yang dibentuk oleh Gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2017-2022. Dengan ini saya menyatakan bahwa 1. Telah memahami dan akan menjalankan lingkup fungsi dan tugas yang diberikan dengan itikat baik secara optimal untuk memberikan hasil yang terbaik yang layaknya seperti upaya untuk kepentingan diri saya sendiri yang disebut prudent person rule. Kemudian yang kedua, akan senantiasa menjaga nama baik gubernur atau wakil gubernur terpilih 2017-2022 sebagaimana pula nama pribadi dan keluarga. Yang ketiga, akan menjalankan tugas secara berintegritas, jujur, objektif, dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Tidak akan melakukan tindakan dan atau komunikasi apapun dengan pihak manapun yang mengarah kepada tindakan atau pembiaran terhadap adanya indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nomor 5, tidak akan meminta, memberi ataupun menerima sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas yang dapat dikategorikan sebagai suap dan atau gratifikasi. 6. Akan menghindari pertentangan kepentingan atau conflict of interest yang dalam pelaksanaan fungsi dan tugas termasuk terhadap pihak-pihak lain yang terkait dan dalam waktu 24 jam akan menyampaikan deklarasinya kepada pimpinan. 7. Akan berperan secara proaktif melaporkan kepada pimpinan dan pihak yang berwajib atau berwenang apabila mengetahui ada indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bentuk-bentuk penyimpangan integritas lainnya. Apabila saya melanggar hal tersebut di atas yang saya telah nyatakan dalam fakta integritas ini, saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ini menurut saya lebih kepada statement moral, karena hukum tentu punya jalannya sendiri, tapi ini adalah bentuk moral kita. Dan saya sering guyon mengatakan fakta integritas sebenarnya dua saja, janji untuk tidak korupsi dan tidak ngapusi. Tidak korupsi, tidak menipu, tidak berbohong. Dan bismillahirrahmanirrahim, Ibu Nana bersama saya ingin menandatangani dokumen ini. baik, nanti anggota tim yang lain setelah ini akan langsung menandatangani karena masing-masing sudah diberikan. Mungkin minta ditunjukkan ke teman-teman media. Ada bermaterai 6.000 ya. Pak Gubernur. Oke, teman-teman sekalian, dengan demikian maka berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita nanti bicarakan seperti apa.
semua janji dilaksanakan di minggu-minggu pertama. Jadi nanti tim sinkronisasi justru disitulah letak pentingnya mengapa ada tim sinkronisasi, karena semua janji kita akan disinkronkan dengan apa yang sudah ada di APBD dan juga rencana 5 tahun. Pak, dari 23 janji kira-kira yang prioritas pertama yang akan dilaksanakan yang berapa? Nanti akan diumumkan semua. Semuanya 23 itu adalah janji kita. Pelaksanaannya mungkin akan ada waktu yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kalau yang terkait pendidikan misalnya, maka ya baru masuknya siklus tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru kapan? Mulainya baru bulan Juli tahun 2018. Jadi yang nggak bisa dikerjakan lebih awal, contoh nih. Jadi kita tidak kemudian menempatkan 23 itu urutannya. Semuanya adalah janji, semuanya adalah prioritas, tapi nanti pada pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu dan konteks penganggaran. Itu lagi sebabnya kenapa ada tim sinkronisasi. Pak, ini memilih tim sinkronisasi ini mereka yang merelakan diri datang atau Bapak yang memilih orang-orang? Oh ya, semuanya kita meminta. Jadi diundang, diminta, diyakinkan karena mereka semua adalah orang-orang yang punya kesibukan dan ini adalah sebuah iuran bagi mereka, mengiurkan waktu, tenaga, pikiran untuk Jakarta. Jadi Pak Dirman diminta, Pak Marco diminta, semuanya kita yang mengundang. Dalam 5 tahun ke depan Pak akan bekerja terus tim ini? Apa sampai Oktober aja, Pak? Sinkronisasi sampai Oktober, sampai kalau estafet itu sampai tongkat estafetnya pindah dan bisa jalan sendiri. Biayanya berjalan selama 5 bulan ini, biayanya dari mana? Biayanya dari kita sendiri dan mereka bekerja secara sukarela. Jadi kalau ini iuran istilahnya, semuanya kita talangi, tempat juga kita pinjam, jadi bentuknya macam-macam. Jadi tidak ada campur tangan partai di sini? Nggak ada. Pak Dirman kan tadi rencananya bikin guidance Gitu ya, sampai Oktober. saya situ ya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai